Jadi dengan sendirinya dia harus sebelum 1 kali 24 jam harus memeriksa diri di puskesmas sebelum datang ke bidang. Desa Peduli Buruh Migran atau Desbumi di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, dirasa memberi banyak manfaat terutama bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Bila sebelumnya peran desa hanya sebatas melayani dokumen kepada warganya yang berangkat ke luar negeri, kini dengan hadirnya Desbumi, desa lebih aktif melayani dan melindungi warganya yang bekerja ke luar negeri. Peran aktif desa dalam memberi pelayanan dan perlindungan bagi PMI dan keluarganya hadir melalui Pusat Pelayanan Terpadu Desbumi. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Komunitas Buruh Migran Desa Baulali Duli, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Rosalina Ose Halimaking. Ose Halimaking yang akrab disapa Ocha itu ditemui saat hadir dalam cross learning pengurus PPT Desbumi Kamis 20 Maret 2025 di Aula Anissa Hotel Lawoleba. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri di desa, yang pertama saya sebagai Ketua Kelompok Komunitas Buruh Migran. Lalu baru 1 bulan berjalan menjadi anggota DPD di desa. Nah, program Desa Peduli Buruh Migran di kampung itu kira-kira seperti apa di kampung? Ya baik, jadi untuk program Desa Peduli Buruh Migran khususnya di Baulali Duli itu semenjak dibentuk dari 2016, tentunya banyak sekali program-program yang masuk di sana. Terlebih sekarang kita lihat kepada PPT, pelayanan PPT. PPT kalau di kondisi Baulali semenjak menjadi Desa Buruh Migran, PPT itu pengurusannya diambil dari pemerintah desa, lalu dengan sendirinya ke-8 RT dilibatkan, sehingga untuk proses pendataan sampai pada diregistrkan itu terarah dari ketua RT lalu kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala seksi pemerintahan desa. Jadi dia berjenjang dari ketua RT lalu kepada kepala dusun, lalu kepala dusun kepada kepala seksi pemerintahan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Desa Lama Tokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Lucia Barek. Menurut Lucia Barek, kesadaran desa sebagai perpanjangan tangan negara terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada PMI itu hadir ketika mendapatkan pendampingan dari Yayasan Kesehatan untuk Semua atau YKS. Selain mendorong terbentuknya komunitas PMI di desa, YKS juga membantu desa untuk melakukan pendataan PMI yang aktif dan mendorong desa membentuk Perdes. Ini kan di kampung sudah berlangsung, ya. Apa saja perubahan yang dialami di kampung setelah ada pendampingan dari YKS? Kalau setelah pendampingan dari YKS, sebenarnya tidak signifikan, pasti ada perubahan. Ada perubahan, salah satu contohnya para pekerja migran dan pasca itu mereka digabungkan dalam itu dan mereka digabungkan dalam satu kelompok komunitas dan mereka didampingi dengan segala punya usaha dan yang terkait dengan potensi mereka punya. Hanya salah satu dan dari sisi desa juga memperhatikan mereka dalam anggaran sedikit untuk mengembangkan usaha. Oh iya. Untuk mengembangkan usaha. Kalau misalkan dari sisi terkait dengan pekerja migran, memang desa di sana juga kita bisa mengetahui selama ini kan terkait dengan data penduduk yang ada di luar. Yeah. Selama ini yang bermigrasi itu kita tidak tahu. Paling mereka itu di data mutasinya ada. Cuman yang sekian orang ada di Brunei, sekian orang ada di Malaysia, mereka itu pekerja migrannya legal, yang tidak punya surat-surat itu kita tahu. Tak cuma lengkap dalam pendataan PMI, desa juga ikut membantu komunitas PMI yang ada di desa dengan memberikan dukungan anggaran untuk pengembangan usaha.
kata Sekdes Lamatokan. Kampung apa juga di desa itu selama ini tidak ada perdes tentang PMI. Tapi dengan adanya itu kepulangan orang dari perantauan atau itu kan pulangnya dengan sendirinya. Perdes itu sebenarnya sosialisasi baru ditetapkan. Yeah. Jadi dengan sendirinya dia harus sebelum 1x24 jam harus memeriksa diri di puskesmas sebelum datang. Jadi jangan sampai mereka ada penyakit atau apakah pasti kita sudah. Betul. Pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang pulang ke kampung dilakukan dalam kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga buruh migran agar terhindar dari penyakit menular. Sementara itu, Direktur Yayasan Kesehatan untuk Semua Mansetus Balawala dalam sapaan pembukanya mengatakan cross-learning sebagai wadah bagi desa-desa dampingan untuk saling bertukar informasi agar desa-desa melalui PPT mampu memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan data bagi stakeholder di luar desa. Menurut Mansetus, kendati tingkat kepedulian desa terhadap perlindungan dan pelayanan kepada PMI meningkat, namun masih lamban dalam penyiapan dan pelayanan data. Layanan terpadu di tingkat desa, tetapi kenyataan itu juga masih rendah. Padahal banyak sudah kegiatan yang kita lakukan terkait dengan penguatan kapasitas baik bagi pemerintah desa maupun komunitas pekerja migran itu sendiri. Dan ini seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Dan untuk itu hari ini kita melakukan kegiatan cross-learning supaya Bapak Mama sekalian bisa sharing sejauh mana layanan di desa peduli buruh migran itu dilakukan. Sebagai informasi, cross-learning pengurus PPT Desbumi diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan utusan dari 12 desa dampingan yang tersebar di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa-desa dampingan sebagaimana dimaksud masing-masing, Kecamatan Ile Ape terdiri dari Desa Dulitukan, Desa Tagawiti, Desa Beutaran, Desa Petuntawa, dan Desa Riangbao, dan Desa Kolontobo. Kecamatan Ile Ape Timur masing-masing Desa Bau Laliduli, Desa Lamatokan, Desa Lamawolo, dan Desa Waimatan. Sementara untuk Kecamatan Lebatukan terdiri dari 2 desa, masing-masing Desa Baupana dan Desa Lamatuka.